Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Indah Aprilia dari Kebidanan Profesi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang teknik menyusui yang baik dan benar. Nah, Ibu, pertama-tama saya berterima kasih untuk Ibu yang telah datang pada pagi hari ini, dan juga saya juga berterima kasih kepada Bidan Desa dan juga kader yang telah membantu saya untuk bisa melakukan penyuluhan tentang teknik menyusui dengan baik dan benar, dan juga diberi kesehatan untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan sehat dan juga tetap semangat dalam melakukan aktivitas. Dan juga selanjutnya juga saya akan di sini terlebih dahulu saya akan memberikan pokok bahasan yang saya akan bahas pada ibu-ibu tentang teknik menyusui baik dan benar. Di sini saya akan melakukan penyuluhan ini sebanyak waktunya itu 30 menit. 30 menit mungkin 30 menit itu bisa lebih atau bisa kurang dari 30 menit. Nah, Ibu, dengan sebelum kita melakukan penyuluhan ini, sebaiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang teknik menyusui dengan baik dan benar. Nah, Ibu, di sini saya akan untuk tujuan yang pertama pada bagian ini saya akan memberikan tentang pengertian teknik menyusui dengan baik dan benar. Yang kedua itu tujuannya itu posisi dan perlengkapan menyusui yang benar. Yang ketiga itu persiapan memperlancar pengeluaran ASI. Yang keempat itu langkah-langkah menyusui yang benar. Yang kelima itu cara pengamatan teknik menyusui yang benar. Yang keenam itu lama dan frekuensi menyusui. Nah, Ibu, di sini saya sudah memberikan media, yaitu leaflet, supaya Ibu bisa membaca dan juga Ibu bisa mengerti, sehingga Ibu bisa tahu teknik menyusui yang baik dan benar. Nah, Ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan penceramah terlebih dahulu. Nah, Ibu, bila ada pertanyaan pada sesi yang terakhir, saya akan melakukan tanya jawab supaya Ibu paham seperti itu ya, Bu. Terus juga Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan materi tentang teknik penyuluhan yang baik dan benar. Nah, Ibu, untuk pertama itu saya sudah jelaskan terlebih dahulu pengertian teknik menyusui yang benar. Ada beberapa pendapat yang saya pelajari, yang dosen berikan saya di kampus, dan juga saya tahu seperti apa itu. Untuk teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan pelekatan dan posisi ibu dan bayi dan benar. Terus juga ada menurut pendapat dari Suradi dan Hesti 2010, teknik menyusui yang baik dan benar adalah memberikan ASI kepada bayi dengan pelekatan yang posisi ibu dan bayi yang benar. Dan juga disimpulkan dari beberapa pengertian itu, jadi teknik menyusui yang benar adalah memberikan ASI kepada bayi
dengan posisi yang benar sehingga memudahkan bayi untuk menyusui. Seperti itu. Teknik menyusui bayi ini juga menentukan bayi dapat menyusui dengan posisi yang nyaman, terutama untuk bayi dan juga ibu, seperti itu. Terus juga untuk yang kedua, posisi dan perlekatan menyusui ada beberapa. Di situ sudah saya berikan gambar. Untuk yang pertama itu cara menyusui posisinya itu tergolong bisa dilakukan dengan duduk, berdiri, atau berbaring. Untuk pada bagian pertama itu, gambar yang pertama itu pada posisi menyusui sambil berdiri yang benar. Nah, ini untuk yang posisi yang pertama, yaitu berdiri. Nah, untuk yang posisi yang kedua itu, pada gambar yang kedua itu posisi menyusui sambil duduk yang benar. Nah, Ibu, ini untuk posisi menyusui sambil duduk yang benar itu Ibu terlebih dahulu duduk dengan rileks, santai. Terus Ibu langsung bisa menyusui terlebih dahulu sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, untuk Ibu memindahkan pada bayi menyusui itu, Ibu bisa mengosongkan dulu untuk sebelah kiri atau mengosongkan dulu sebelah kanan baru dipindahkan. Seperti itu, Bu. Dan juga untuk gambar posisi 3, gambar 3 itu ada posisi menyusui sambil rebahan yang benar. Nah, Ibu, ini cara untuk posisi menyusui sambil rebahan yang benar. Terus juga ini ada beberapa, dibaca ya, Bu. Ada posisi khusus yang berkaitan dengan siswa-siswa tertentu seperti Ibu pas operasi sesar. Bayi diletakkan di samping Ibu, kepala Ibu dengan posisi kaki di atas. Menyusui bayi kembar dilakukan dengan cara seperti menggenggam bola bila disusui bersamaan di payudara kiri dan kanan pada ASI yang memancar penuh. Bayi ditengkurapkan di atas dada Ibu. Tangan Ibu sedikit menahan kepala bayi dengan posisi bayi tidak tersedak. Nah, ini menurut Trisunarsi 2011. Nah, ini untuk gambar yang keempat itu posisi menyusui balita pada kondisi normal, pada ibu yang normal yang melakukan persalinan dengan normal, Bu, dengan normal, atau di rumah sakit atau di rumah atau puskesmas seperti itu. Terus juga ini untuk gambar posisi nomor 5, gambar nomor 5, posisi menyusui bayi baru lahir yang benar di ruang perawatan. Nah, di ruang perawatan seperti Ibu melakukan persalinan di rumah atau juga persalinan di rumah sakit apa di puskesmas. Ini merupakan Ibu dengan persalinan yang secara sesar seperti itu ya, Bu. Terus juga ini gambar 6, posisi menyusui bayi baru lahir yang benar di rumah. Ibu bisa melakukannya dengan berbaring, Ibu, apabila Ibu baru beberapa jam melakukan persalinan seperti itu, habis melakukan persalinan. Terus juga gambar yang nomor 7, posisi menyusui bayi bila ASI penuh. Ibu bisa berbaring dan bayi ditaruh di atas dada Ibu seperti itu. Nah, Ibu, untuk gambar yang ke-8 itu gambar posisi menyusui bayi kembar secara bersamaan. Nah, Ibu, misalkan nih anak Ibu yang kembar ini dua-duanya melakukan menangis secara bersamaan ingin susu. Nah, ini gambar merupakan posisi untuk melakukan pemberian ASI pada bayi kembar. Nah, Ibu, di sini saya akan melanjutkan lagi untuk bagian yang ketiga. Untuk bagian ketiga itu persiapan memperlancar pengeluaran ASI. Yang pertama itu membersihkan puting dengan air hangat atau air biasa, tidak apa-apa. Yang ini atau minyak, sehingga air kita lepas tidak menumpuk, sehingga kotoran itu pada susu Ibu itu tidak
menumpuk di putingnya. Terus juga ada yang nomor 2, puting susu ditarik sehingga setiap mandi sehingga menonjol untuk memudahkan bayi menghisap bayi. Terus juga yang ketiga, bila puting susu belum menonjol, dapat memakai pompa susu. Nah, Ibu, ini untuk untuk susu payudara Ibu yang belum bisa menonjol seperti itu. Yang keempat, langkah-langkah menyusui yang benar. Yang pertama itu cuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. Yang kedua, peras sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting untuk merangsang bayi mencari puting susu ibu, sehingga bayi dengan mudahnya dapat mencium aroma dari yang ibu oleskan pada bagian puting susu ibu untuk merangsang bayi untuk mencari puting susu ibu. Terus juga yang ketiga itu duduk berbaring dengan posisi nyaman untuk ibu. Ini merupakan salah satu posisi bagian mana yang menurut ibu, teknik mana yang ibu berikan sehingga ibu tuh merasa nyaman dan juga bayi ibu pun merasa nyaman. Terus juga yang keempat, segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa sehingga bibir bayi bawah terletak di bawah puting susu ibu. Yang kelima itu, bayi disusui secara bergantian dari payudara sebelah kiri lalu sebelah kanan sampai bayi merasa kenyang. Yang keenam itu, setelah selesai menyusui, mulut bayi dan kedua pipi dibersihkan dengan lap bersih yang telah direndam dengan air hangat untuk menghindari terjadinya alergi pada bayi apabila ada bekas dari ASI. Terus juga sebelum ditidurkan, bayi harus disendawa dulu supaya udara yang terhisap bisa keluar. Yang ke-8 itu, bila kedua payudara masih ada sisa ASI, tahan puting susu dengan kain supaya ASI berhenti keluar. Terus juga ini merupakan yang pertama itu gambar nomor 9, cara meletakkan bayi. Yang kedua itu cara memegang payudara untuk pada memberikan anak ibu ASI. Yang kedua itu yang gambar 11, cara merangsang mulut bayi bisa dengan jari kelingking atau dengan cara mendekatkan puting susu ke mulut bayi untuk merangsang mulut bayi. Nah, ini gambar nomor 11 itu perlekatan yang benar, cara menyusui dengan benar dengan benar pada bayi. Nah, Ibu, ini untuk yang selanjutnya, lama dan frekuensi menyusui. Nah, untuk sebaiknya menyusui dilakukan setiap bayi membutuhkan, karena bayi akan menundukkan sendiri kebutuhannya. Misalkan 2 jam sekali, minimal itu 2 jam sekali untuk melakukan pemberian susu selanjutnya pada bayi. Terus juga bayi yang sehat dapat menggosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit. Nah, Ibu, setiap payudara itu bayinya dapat habis dalam 5-7 menit. Dalam lambung bayi akan dapat kosong dalam 2 jam. Nah, Ibu, 2 jam. Nah, apabila anak tidur lebih dari 2 jam, maka sebaiknya itu dibangunkan untuk diberikan susu. Terus juga ada cara pengamatan teknik menyusui dengan benar. Nah, ini merupakan salah satu kesuksesan dari teknik menyusui yang benar. Yang pertama itu, cara bayi tampak tenang, tidak pernah nangis atau rewel, badan bayi menempel pada perut ibu, mulut bayi terbuka lebar, dagu bayi menempel pada payudara ibu, sebagian areola atau masuk ke mulut bayi atau putingnya itu puting bawah lebih banyak yang masuk. Yang selanjutnya itu, hidung bayi mendekati dan kadang-kadang menyentuh payudara ibu. Yang kedua itu, mulut bayi mencakup sebagian puting ibu. Terus juga lidah bayi menopang putih areola bagian bawah, bibir bawah bayi melengkung keluar. Terus juga bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan. Puting susu tidak terasa nyeri, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus, kepala bayi agak menengah. Terus ini terakhir, bayi menghisap kuat dan secara perlahan
dan kadang serta dengan berhentinya sesaat. Nah, Ibu, di sini ada beberapa gambar cara pengamatan teknik menyusui dengan benar. Nah, Ibu, ini merupakan salah satu teknik menyusui dengan baik dan benar merupakan suatu kesuksesan yang harus Ibu dapatkan, yang harus Ibu tahu bagaimana teknik menyusui dengan baik dan benar. Karena ketika cara teknik menyusui tidak baik dan benar pada bayi itu merupakan suatu yang menyebabkan bayi itu tidak nyaman, Bu. Tidak nyaman dan merasa rewel, tidak tercukupi ASInya. Ibu, terima kasih untuk penyuluhan dan penyampaian materi yang saya berikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Benang kurang mengerti, dan tetap selalu menjaga kesehatan untuk ibu dan juga bayi. Ibu, terima kasih saya telah memberikan penyuluhan ini. Semoga kita sehat semua. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.